sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, kasih yang memberi pengharapan. Bersama-sama mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas kesetiaan Tuhan, atas cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan tetap memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Apapun keadaan kami, anugerah Tuhan itulah yang terus menopang kami. Anugerah Tuhan itulah yang membuat kami tetap mampu berdiri di tengah segala situasi yang kami hadapi hari ini. Kami tetap yakin dan percaya apapun keadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah kasih yang memberi harapan. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Peratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun yang hidup di dunia ini tanpa diliputi masalah. Masalah itu akan selalu menjadi bagian dari hidup setiap kita. Kita tidak akan selalu mampu mengontrol semua hal yang terjadi di dalam hidup kita. Terkadang mungkin kita hanya perlu rileks dan percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Terkadang kita perlu membiarkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu akan terjadi di dalam hidup setiap kita. Hari-hari ini kita juga diperhadapkan dengan pergumulan kesulitan yang menghampiri hampir semua orang di dunia. Pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Ada berbagai pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita. Berapa lama lagi Tuhan kami harus mengalami situasi yang demikian? Kami telah mengalami banyak kehilangan. Orang yang kami kasihi, sahabat kami, teman-teman dekat kami, masihkah ini akan terus kami alami? Kami juga diliputi dengan perasaan was-was, khawatir karena pandemi ini. Ada rasa gundah, ada rasa ketakutan yang terus menghampiri kami hari-hari ini. Sampai berapa lama Tuhan kami harus mengalami hal ini? Masih adakah harapan di depan kami Tuhan? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teriakan kita memohon pertolongan Tuhan karena pandemi yang kita alami hari ini mungkin sama seperti ratapan Yeremia. Karena jatuhnya Yerusalem ke tangan Babel. Kitab Peratapan adalah satu kumpulan puitis atas kehancuran Yerusalem. Kitab ini banyak berisikan hal-hal yang bernadakan suram. Berbagai pertanyaan mungkin muncul di dalam benak penulis. Sepertinya Tuhan diam, tidak berbuat sesuatu, sementara penderitaan yang dialami oleh mereka begitu luar biasa, dan harapan di masa depan itu tampak minimal sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal yang ketiga, Yeremia sebagai penulis kitab Peratapan meratapi penderitaan yang dialaminya. Ia mengungkapkan kesakitan yang dialaminya. Begitu berat penderitaan yang harus dia alami, dan tampaknya tidak ada pertolongan yang dia dapatkan. Di dalam ayat yang ke-8 dia berkata, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tidak didengarkannya doaku. Sepertinya Tuhan diam saja, tidak menjawab doa-doanya.
doa-doa yang memohon pertolongan dari Tuhan. Bahkan di dalam ayat 15 dia berkata, ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Tuhan juga tidak kunjung menjawab doa-doanya. Sementara penderitaan yang dialaminya pertama berat. Bahkan dia seperti minum racun dan kebahagiaan tidak dia dapatkan. Namun di dalam penderitaan yang juga belum berakhir dengan segera, Yeremia ingat akan sesuatu hal, akan sebuah hal yang memberi pengharapan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat harapan tetap hidup bagi mereka yang mengalami penderitaan yang juga belum kunjung selesai waktu itu? Bagi mereka yang mengalami situasi yang mencekam, bagi mereka yang mengalami hukuman pembuangan, dan juga bagi Yeremia yang ada di pembuangan bersama-sama dengan orang Israel. Tidak ada harapan yang ada di benak mereka pada waktu itu selain kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan, keset, adalah sesuatu yang abadi, yang tidak pernah berkesudahan terhadap umat pilihannya melalui perjanjian yang dia buat kepada orang Israel. Karena perjanjian itulah yang menyebabkan Yeremia beroleh pengharapan bahwa Tuhan itu tetap mengasihi mereka terlepas dari dosa-dosa mereka. Dia mungkin mendisiplin umat yang tidak taat, membiarkan mereka dihancurkan oleh musuh-musuh mereka, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan mereka, umat pilihannya. Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita anak-anaknya hari ini. Kita umat Tuhan dan seluruh dunia sedang mengalami pergumulan yang sama, menghadapi pandemi yang belum juga kunjung usai. Namun yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Belas kasihan dan kasih karunia-Nya akan Dia berikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus Yesus. Bahkan di tengah keadaan yang paling suram pun kita masih memiliki pengharapan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya kasih setia Tuhan yang kekal, yang selalu ada di dalam kehidupan orang percaya, tetapi rahmat-Nya juga dikatakan tidak akan pernah ada habisnya dan selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan dapat digambarkan seperti kasih dan kesetiaan seorang ibu. Jika kasih dan kesetiaan seorang ibu selalu ada di dalam kehidupan anak-anak yang dia kasihi, terlebih dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Kasih dan kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan dikatakan tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah gagal. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menyatakan belas kasihan-Nya, menyatakan kesetiaannya, menyatakan rahmat-Nya kepada kita. Belas kasihan-Nya selalu baru setiap pagi. Selalu ada cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita setiap hari. Bagaimana kita bisa tahu bahwa belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi? Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu memberi kita kehidupan, memberi kita nafas yang kita butuhkan setiap detik, setiap menit di dalam hidup kita. Dia juga menyediakan matahari bagi saudara dan saya. Dia memberikan kita oksigen secara gratis. Dia memberikan kita hujan. Kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Di malam hari kita masih bisa menyaksikan bintang-bintang di langit. Dia juga memberikan kita alam yang luar biasa dan kita bisa menikmati semua ciptaannya secara bebas. Itu adalah bukti kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Berkat yang Dia berikan kepada kita setiap hari secara cuma-cuma.
Setiap hari selalu ada hal-hal baru yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita, kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan kepada kita berkatnya tidak hanya satu kali saja, tetapi Dia melakukannya setiap hari di dalam hidup setiap kita. Bukti cinta dan kasih sayang Tuhan dapat kita lihat ketika kita bisa menatap matahari terbit, ketika kita bisa melihat matahari terbenam. Setiap pagi ketika matahari terbit, kita bisa merasakan belas kasihan yang baru dari Bapa Surgawi kita yang pengasih. Belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan setiap pagi secara cuma-cuma di dalam hidup setiap kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan juga sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pemazmur nyatakan di dalam Mazmur 103 dan 13. Tuhan sangat mengasihi umat pilihannya. Kasih setia Tuhan tidak hanya baru setiap pagi, setiap hari, tetapi kasih setia Tuhan itu juga kuat dan kokoh. Saat badai kehidupan sedang menerpa kita dapat mengetahui bahwa Tuhan akan ada di sana dengan segala kuasanya, sekokoh batu karang. Dia ibarat jangkar yang bisa kita pegang, tidak peduli seberapa tinggi ombak menerjang atau seberapa keras angin itu bertiup. Kesetiaan Tuhan adalah dorongan yang luar biasa. Pada hari-hari ketika hati orang-orang itu menjadi lemah, karena takut, karena rasa khawatir. Jika kita membangun hidup kita di atas orang-orang atau hal-hal di dunia ini, kita tidak akan memiliki harapan atau keamanan. Tetapi jika kita membangunnya di atas Kristus yang setia, kita akan aman selamanya. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia setia untuk menyelesaikan pekerjaan yang baik yang telah Dia mulai di dalam diri kita. Dia setia untuk mengampuni ketika kita mengaku dosa kita. Dia setia untuk bersimpati ketika kita memiliki beban dan masalah. Karena Kristus sendiri telah menderita karena pencobaan. Kita tidak pernah perlu takut bahwa Tuhan terlalu sibuk untuk mendengarkan atau terlalu lelah untuk membantu kita. Dia setia untuk melepaskan saat kita berteriak minta tolong di saat pencobaan menghampiri hidup kita. Dia adalah Allah yang begitu setia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hati kita menjadi lelah oleh keadaan hidup dan putus asa, marilah kita berpaling kepada Tuhan dengan kesabaran dan iman. Ayat 26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Terlalu sering kita melihat diri kita sendiri dan masalah kita dan menjadi begitu putus asa sehingga kita tidak lagi memandang kepada Kristus. Ingatlah kemurahannya, belas kasihannya, kesetiaannya, sehingga kita memiliki harapan di tengah badai apapun. Kita mungkin terus bertanya kepada Tuhan, kapan pandemi akan berakhir? Kapan kita tidak lagi diliputi kekhawatiran, ketakutan akan terkena virus? Kapan kita bisa menikmati kehidupan yang normal kembali? Kapan Tuhan mengangkat semua beban kita? Kapan Tuhan mengangkat semua keterpurukan kita? Kita memang akan terus bertanya kepada Tuhan, kapan semua ini akan berakhir? Namun kita tetap dapat memiliki pengharapan kepada Dia. Kasih setianya tidak berkesudahan, tidak berubah, selalu baru setiap pagi. Kasih-Nya kokoh. Baiklah kita menantikan dengan diam pertolongannya, karena kasih-Nya memberi harapan bagi kita. Tidak peduli seberapa berat masalah kita, Tuhan itu masih ada di atas tahtanya, dan kita dapat menemukan penghiburan dan pengharapan hanya di dalam Dia. Biar firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Renungan kita akan kita tutup dengan satu pujian yang menceritakan kasih Tuhan yang begitu setia di dalam hidup setiap kita. Amin.
Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu